Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya bahwa kita semua pasti ada dalam keadaan yang baik. Apapun kondisi dan situasi yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa kita ada di dalam perhatian dan perlindungan Allah kita. Kita punya Bapa yang setia, kita punya Bapa yang baik. Dialah yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati. Kita sama-sama akan masuk di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan yang terbaik bagi Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Dengan hati
Sungguh Engkau Allah yang setia, Bapa yang selalu memelihara dan memperhatikan kehidupan kami. Dan semua itu dapat kami rasakan sampai hari ini, Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang ada di sekeliling kami, Tuhan, semua yang berat, semua yang membebankan, semua yang mengerikan, yang menakutkan, tapi ketika mata kami memandang kepadamu, Tuhan, iman kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Semua membuat kami menjadi kuat, karena kami percaya Bapa kami adalah Bapa yang setia, yang selalu ada dan menyertai hidup kami. Kalau hari ini kami bisa berdiri, Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kesetiaan. Terima kasih buat hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau. Kami boleh ada di hadirat-Mu untuk menikmati Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun berada, di kota, di tempat dimanapun Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama dengan kami. Kami percaya lawatan Tuhan sampai ke sana, urapan Allah ada di sana, melawat mengurapi kami semua, Tuhan, sehingga hari ini Bapa, ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami menerima urapan yang baru dari Tuhan, membuat kami berubah, membuat kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ibadah ini Tuhan kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan amin. Kita masih tetap berdiri, kita terus bersukacita. Kita mau katakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya Tuhan. Biarlah hati kami terangkat untuk terus memuji menyembah Engkau. Karena Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau yang terindah, tidak ada taranya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib bukti mengerti lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada.
pengharapan kami, pengharapan yang tidak akan pernah goyah sekalipun dunia berubah. Terima kasih Tuhan, ada waktu yang baik untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, bukan hanya ketika puji-pujian yang kami naikkan dan kami mendapatkan lawatan Engkau, tapi kami juga rindu Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami untuk menggoreskan sesuatu yang dalam hati kami, sehingga ya Tuhan, goresan-Mu akan membawa kami kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang benar-benar Engkau mau kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita, bertahta atas puji-pujian dan penyembahan. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama terambil di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-32, 34 dan 36 ya. Sebenarnya kita akan membahas semua ini, tapi kita membaca hanya beberapa ayat saja, kemudian akan saya jabarkan sebentar. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya. Perikop yang diberikan adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ayatnya yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan lagi berapa kecil ikan? 7, jawab mereka. Dan lagi berapa ikan kecil? Ayatnya yang ke-36, sesudah itu ia mengambil roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekilas untuk teks yang barusan kita baca, ini berbicara tentang Yesus yang memberi makan 4.000 orang laki-laki ya. Itu tidak termasuk anak-anak dan ibu-ibu, karena budaya Yahudi adalah budaya patriarki, maksud saya, yang lebih melihat laki-laki itu, lebih memperhitungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada bulan ini adalah memberi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema kecil yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu bagaimana kehidupan seorang yang memberi. Tapi izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk membahas sedikit tentang memberi. Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara mengenai memberi, maka akan ada terjadi proses pelepasan dan penerimaan, di mana si A yang memberi akan melepaskan sesuatu, dan si B yang adalah penerima akan menerima pemberian itu. Jadi terjadi yang namanya pelepasan, yang melepaskan sesuatu, kemudian penerima akan menerima sesuatu yang dilepaskan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada setiap kita dan semua yang ada di sini, kita lebih pilih yang mana? Memberi atau menerima? Jujur saja, tidak usah munah. Munah itu munafik ya. Kalau saya mau jujur, saya lebih baik menerima. Kenapa? Karena menerima itu kan lebih menguntungkan ya Bapak Ibu Saudara. Akan ada koleksi ya dari sesuatu yang kita terima itu dalam hidup kita. Akan ada yang bertambah ya. Jadi kita lebih suka menerima. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara lebih suka memberi. Tapi ada satu pernyataan umum yang saya rasa itu pernyataan sudah cukup terkenal. Pernyataan itu bilang seperti begini, lebih baik tangan di atas daripada apa? Tangan di bawah. Bapak Ibu Saudara ya.
Kenapa? Mungkin ya karena tangan di atas itu lebih tinggi ya, dan tangan di bawah itu lebih rendah. Saya tidak tahu, tapi ada istilah seperti itu. Nah, kita akan bahas itu sebentar. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir ketika kita berbicara mengenai memberi dan mau memberi, sebenarnya itu kita sedang berbicara tentang satu kebiasaan Allah. Kita sedang berbicara tentang satu sifat Allah yang Allah lakukan. Coba lihat Alkitab. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan kehidupan kepada hewan. Bahkan Allah memberikan rohnya atau ruach dalam bahasa Ibrani ya, kalau mau keren ya, memberikan hidup kepada manusia yang diciptakan dari debu tanah. Bahkan bukan hanya itu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, Allah memberikan dirinya untuk mencari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti konteks ini, konsep ini, kita akan paham ya, Allah yang kudus, dan di dalam kekudusan Allah itu tidak ada dosa sama sekali. Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sebenarnya ya bagi Allah sudah jatuh dalam dosa itu adalah sesuatu yang dibenci. Dosa dibenci oleh Allah. Tetapi Allah mau memberikan dirinya. Ini dia. Jadi pemberian itu sebenarnya adalah kebiasaan Allah. Kalau kita mau lihat lagi, Nuh mendapatkan kasih karunia. Jadi Allah memberikan kasih karunia. Henok, Abraham juga mendapatkan kasih karunia. Jadi Allah memberikan kasih karunia. Bahkan sampai bangsa Israel pun Allah memberikan penyertaannya. Ketika bangsa Israel kelaparan, Allah memberikan mana sebagai roti. Jadi ketika kita berbicara tentang memberi, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu kebiasaan Allah yang dilakukan oleh Allah. Jadi sebenarnya memberi itu bukan lagi seperti berbicara tentang sebuah perintah, tapi itu berbicara tentang sebuah kebiasaan Allah yang biasa dilakukan oleh Allah. Sampai kepada perjanjian baru kita paham di sana bahwa Allah selalu menjadi Allah yang memberi kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita tahu sampai di sini bahwa kehidupan kita pun adalah pemberian dari Allah. Tidak ada segala sesuatu dalam hidup kita yang dihasilkan oleh karena kekuatan dan kemampuan kita. Tidak. Segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah pemberian Allah. Suami diberikan Allah kepada istri. Istri diberikan Allah kepada suami. Anak-anak diberikan Allah kepada orang tua. Dan orang tua diberikan Allah kepada anak-anak. Bahkan sampai untuk kehidupan dan mencukupkan segala fasilitas-fasilitas, itu pun diberikan oleh Allah. Kemudian kita mulai bertanya, bagaimana dengan keberhasilan dan kesuksesan? Bagaimana dengan popularitas? Itu kan dihasilkan, itu kan diusahakan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kita dalam konsep kekristenan kita harus sampai pada titik ini, bahwa jika manusia boleh berusaha dan bekerja, tetapi jika Allah tidak memberikannya, maka manusia tidak akan dapat menerimanya. Kenapa? Karena ketika manusia mau berusaha, kekuatan yang manusia pakai untuk mengusahakan sesuatu pun itu adalah pemberian Allah. Jadi saudara, kita sampai pada titik ini bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah pemberian Allah. Segala sesuatu, bahkan hidup kita pun adalah pemberian Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong dengan hidup ini. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita hasilkan. Kenapa? Karena itu adalah pemberian. Itu adalah pemberian Allah. Lalu apa yang mau disombongkan dari hidup ini? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Karena semua adalah pemberian dari Allah. Itu sebabnya dalam konsep kekristenan kita paham dan kita mengerti ini, bahwa kekristenan itu bukan hidup untuk kehidupan yang dijalani, tapi hidup untuk Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Saya ulangi ini, kekristenan bukan hidup untuk kehidupan yang dijalani ya setiap hari ini ya, tapi kekristenan itu hidup untuk Allah yang memberikan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 3, kenapa kamu mau khawatir akan hidup ini? Hidup itu saja pemberian Allah. Lihat burung-burung di udara, Tuhan Allah bertanggung jawab di sana. Kalau Tuhan Allah bertanggung jawab atas burung-burung di udara, maka Tuhan Allah juga yang memberikan kehidupan akan bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh umatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankan ini, bahwa ketika kita mau belajar untuk memberi, kita sedang merepresentasikan sifat dan kebiasaan-kebiasaan Allah itu dalam hidup kita. Jadi saudara mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana? Memberi untuk merepresentasikan kebiasaan-kebiasaan dan sifat Allah, atau menerima yang kita
pikir ya itu menguntungkan dan itu akan menambah sesuatu di dalam diri kita atau di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan saya yakin ya saya dan kita semua akan memilih untuk belajar memberi. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan Allah dan kita mau merepresentasikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya senang dan saya sangat diberkati sekali dengan khotbah dari Bapak Gembala, dan ada satu statement yang bilang begini: kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, kita sudah belajar tadi bahwa memberi itu kan adalah merepresentasikan kebiasaan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu memberi tanpa mengasihi? Ya, bisa saja seorang bos yang atau seorang pengusaha yang harus memberikan gaji kepada karyawannya, ya karena mereka layak, ya diberikanlah gaji tanpa harus mengasihi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengatakan dia mengasihi, maka dia tidak bisa untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang yang dikasihi atau kepada Tuhan. Contoh paling sederhana yang bisa kita lihat, contoh paling jelas yang bisa kita lihat itu adalah Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 itu di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa sehingga Ia memberikan. Bapak Ibu Saudara, kata karena begitu besar itu dari kata megas. Megas itu untuk menggambarkan sesuatu yang megah. Jadi saudara, kalau misalnya kita menonton sesuatu dan pertunjukan mungkin ya, kemudian kita menonton pertunjukan itu, pertunjukan yang megah, pertunjukan yang luar biasa, kemudian kita katakan wow, ya jadi kasih Allah itu seperti itu. Kasih Allah itu megah, kasih Allah itu terlalu besar, sehingga kasih Allah yang megah, kasih Allah yang wow itu ditunjukkan lewat apa? Ditunjukkan lewat pemberian. Allah memberikan anaknya kepada dunia, sehingga kita manusia yang hidup di dalam dunia bisa melihat dan bisa mengerti, bisa memahami, wow, kasih Allah rupanya terlalu besar. Bagaimana bisa mengerti itu? Lewat pemberian anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka pada saat itu, pada saat yang sama, salah satu gaya hidup yang akan ditunjukkan adalah apa? Memberi. Kita pasti akan memberi. Kenapa? Karena kita mengatakan kita mengasihi Allah. Jadi bukan soal menunjukkan kebiasaan Allah lagi, tapi karena kita mengasihi Allah dan kita mau melakukan sesuatu dengan pemberian. Lalu kalau mengasihi Allah kita akan menunjukkannya lewat pemberian. Pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan seorang pemberi? Itu yang akan nanti kita bahas di dalam konteks yang sudah kita baca tadi. Bagaimana kehidupan seorang yang memberi, seorang pemberi? Bagaimana kehidupannya kalau dia memberi? Mari kita lihat ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Oke, kita berhenti di situ. Yesus memanggil murid-muridnya dan katakan bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus merasakan belas kasihan? Karena kita lihat di sini yang pertama, karena ada orang banyak yang mengikuti Yesus dan 3 hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Artinya bahwa 3 hari itu mereka meninggalkan rumah mereka, mereka memberikan diri mereka untuk mengikut Yesus. Mereka mengorbankan tenaga mereka, mereka mengorbankan waktu mereka, mereka mengorbankan segala kebiasaan mereka yang ada di rumah, mungkin zona nyaman mereka, dan mereka mengikuti Yesus. Kemudian apa dikatakan yang kedua adalah mereka tidak makan, ya. Mereka tidak mempunyai makanan. Jadi sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Alkitab mengatakan seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, rupanya orang-orang banyak ini membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka mau untuk memberikan. Ini dia. Mereka mau untuk memberikan waktu mereka. Mereka mau untuk memberikan tenaga mereka. Mereka mau untuk memberikan keluarga mereka, karena ini 4.000 orang itu sudah ada keluarga, ada bujangan juga di sana, ya, 4.000 orang lebih. Mereka memberikan keluarga mereka, mereka memberikan hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Sehingga hal itu, sehingga mereka tidak memikirkan tentang bagaimana mereka makan dan mereka minum. Sehingga hal itu membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kata belas kasihan ini terdapat 10 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan ini kata yang sangat penting.
Kalau misalnya kita belajar di dalam ilmu biologi dan kita memahami tentang anatomi tubuh, itu ada anatomi tubuh di bagian dalam dan ada di bagian luar. Nah, anatomi tubuh bagian dalam itu ada salah satu anatomi yang namanya saraf splenikus. Saraf splenikus ini ada di bagian dalam tubuh manusia, kemudian dia memiliki kontribusi untuk saraf-saraf kecil. Sirkulasi dari saraf ini adalah kayak macam hati, pankreas, usus halus, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Pertanyaan saya kan gini, kenapa itu dinamakan splenikus? Karena letaknya yang di bagian dalam dan punya kekuatan untuk memberikan kontribusi kepada saraf-saraf kecil. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bahas itu? Karena Bapak Ibu Saudara, kata tergerak oleh belas kasihan ini kalau kita lihat dalam bahasa asli itu menggunakan kata splanizomai. Artinya bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada orang banyak itu. Yesus tergerak oleh belas kasihan yang kuat kepada orang banyak itu. Jadi di sini kita mengerti bahwa Yesus bukan hanya sekedar iba, bukan hanya sekedar kasihan, bukan hanya sekedar simpati, tapi Yesus memiliki belas kasihan yang dalam kepada orang banyak itu. Makanya kalau di dalam terjemahan Inggris itu dikatakan I moved with compassion. Saya tergerak oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi apa yang membuat Yesus merasa seperti ini? Karena orang banyak itu memberikan apa yang ada pada mereka untuk mengikuti Yesus. Itu membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan yang dalam. Bapak Ibu Saudara, saya sampai pada poin ini. Ketika kita mau belajar untuk memberi, ketika kita mau belajar untuk memberikan apa yang ada pada kita, belajar untuk memberikan waktu kita, belajar untuk memberikan tenaga kita, belajar untuk memberikan apa lagi, kekayaan kita, belajar untuk memberikan apa, semua potensi kita, belajar untuk memberikan semua yang ada pada kita kepada Yesus. Maka pada saat itu, dengar ini baik-baik, bahwa belas kasihan Yesus akan turun atas hidup kita. Dan belas kasihan Yesus itu lebih dari apapun yang kita butuhkan. Kita tidak bisa mengukur belas kasihan Yesus dengan kekayaan kita, karena belas kasihan Yesus yang dalam itu lebih dari kekayaan kita. Kita tidak bisa mengukur belas kasihan Yesus itu dengan keberhasilan dan kesuksesan kita, karena belas kasihan Yesus itu lebih dari itu. Kita tidak bisa mengukur belas kasihan Yesus itu dengan hidup kita, karena belas kasihan Yesus itu lebih dari hidup kita. Dengar ini baik-baik, orang-orang yang sibuk untuk Yesus, orang-orang yang sibuk untuk pelayanannya, orang-orang yang siap untuk berkorban bagi pelayanan Yesus, memberikan apa yang ada padanya kepada Yesus, Tuhan Yesus pun akan sibuk untuk dia. Alkitab katakan Yesus memiliki belas kasihan yang dalam kepada orang-orang yang mau memberikan apa yang ada pada mereka untuk Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan seorang yang memberi? Yang pertama adalah belas kasihan Yesus akan mengalir dengan limpahnya atas hidupnya, atas hidup orang-orang yang mau untuk belajar memberikan apa yang ada pada mereka kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana dengan kehidupan orang yang memberi? Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama masih di ayat yang sama. Ayat itu dilanjutkan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Di bagian C, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Bapak Ibu Saudara, rupanya menarik sekali. Ketika Yesus memiliki belas kasihan yang dalam kepada orang banyak itu, Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang. Kenapa? Karena nanti mereka akan pingsan. Saya kemudian mulai merenungkan. Mereka pingsan. 4.000 orang lebih itu pingsan. Apakah bisa? Saya kira ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus karena belas kasihannya yang dalam. Mungkin bukan 4.000 orang lebih itu yang akan pingsan semua. Mungkin 1/2 atau 1/4 atau setengah yang akan pingsan. Tapi karena belas kasihan Yesus yang dalam kepada orang banyak itu, Yesus tidak mau ada yang pingsan di antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya dari sekian banyak orang, Yesus juga peduli kepada orang yang kemungkinan kalau dia jalan, nanti dia pingsan di jalan. Jadi Yesus peduli kepada pribadi-pribadi orang yang banyak, pribadi-pribadi dari orang yang banyak itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan Yesus
menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang mau memberi diri, mau memberi waktu dan tenaga kepada Yesus, itu bukan hanya sekedar memberikan belas kasihan yang bersifat umum kepada satu komunitas, atau kepada satu keluarga, atau mungkin kepada satu jemaat. Tapi Yesus juga menunjukkan belas kasihannya kepada pribadi lepas pribadi yang ada di komunitas itu. Kita lihat bersama ada 4.000 orang. Tetapi dari sekian banyak itu, jika ada yang pingsan, Yesus tidak mau. Artinya bahwa Yesus suka dengan pribadi-pribadi dari orang banyak itu. Yesus peduli, Yesus perhatikan. Ini dia, ketika kita mau untuk belajar memberikan keluarga kita, memberikan apa yang ada pada kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Pada saat itu, dengar ini baik-baik, bahwa belas kasihan Yesus itu bukan berlaku secara umum untuk keluarga kita, tetapi juga berlaku secara pribadi. Kenapa? Karena masing-masing pribadi pasti punya masalah, pasti punya pergumulan. Bukan hanya pergumulan yang bersifat umum, tapi juga pergumulan-pergumulan pribadi yang dirasakan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Suami mungkin punya pergumulan yang tidak diketahui oleh istri. Istri mungkin punya pergumulan yang tidak diketahui oleh suami. Bahkan mungkin anak-anak punya pergumulan yang tidak diketahui oleh orang tua. Tapi ini, dengar ini, bahwa ketika belas kasihan Tuhan turun, Tuhan bukan hanya menunjukkan belas kasihannya secara umum, tetapi secara pribadi lepas pribadi di dalam keluarga, pribadi lepas pribadi di dalam gereja, pribadi lepas pribadi di dalam persekutuan, pribadi lepas pribadi di dalam komunitas. Sehingga belas kasihan Tuhan bukan hanya bersifat umum, tetapi juga khusus sampai kepada pribadi. Belas kasihan seperti apa? Alkitab mencatat, aku tidak mau apa? Mereka pingsan. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya secara pribadi, dengar ini, bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita mengalami hal-hal yang akan mencelakakan kita. Tuhan Yesus tidak mau kita mengalami hal-hal yang akhirnya akan merusak kita. Sehingga Tuhan Yesus akan menjadi perisai yang melindungi kita. Tuhan Yesus akan menjadi pagar tembok berapi yang akan memagari kita. Sehingga Tuhan Yesus ketika ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi di depan, Tuhan Yesus akan berdiri dan Tuhan Yesus akan katakan, aku tidak mau hal-hal yang buruk itu akan terjadi dalam hidupnya. Tuhan Yesus akan katakan itu sebagai apa? Sebagai pelindungan yang sejati. Sebagai apa? Sebagai perisai yang akan menjaga dan melindungi kita. Ini bahwa, dengar ini, bahwa orang-orang yang memberi akan mendapatkan perlindungan yang spesial di hadapan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mau untuk memberikan hidup, waktu, tenaga, bahkan segala yang mereka berikan kepada Yesus, mereka akan mendapatkan perlindungan yang lebih, perlindungan yang spesial dari Tuhan. Dengan perkataan apa? Aku tidak mau mereka mengalami hal-hal yang buruk. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya pengalaman, punya kesaksian. Mungkin saja kita hampir saja kecelakaan, tetapi hal itu tidak terjadi dan menimpa kita. Mungkin saja kita hampir saja mengalami sesuatu yang mungkin berhubungan dengan maut, yang mungkin hampir saja mencelakakan kita, tapi hal itu tidak terjadi. Dengar ini baik-baik, itu karena Yesus berkata, aku tidak mau hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hal ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena memberi adalah gaya hidup kita yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana dengan kehidupan seorang memberi? Seorang yang memberi, mereka akan mendapatkan perlindungan yang spesial dari Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, dan saya akan selesai di sini. Bagian yang ketiga kita melihat bersama-sama di ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Oke, kita mundur lagi di ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Nah Bapak Ibu Saudara, saya mulai dari ayatnya yang ke-34. Menarik sekali, coba perhatikan apa yang Yesus katakan.
yang Yesus katakan adalah, berapa roti yang ada padamu? Kalau kita mengerti ini punya persamaan atau punya kesamaan dengan Keluaran 4 ayatnya yang kedua. Kalau kita lihat Keluaran 4 ayatnya yang kedua, di sana waktu Musa dipilih Tuhan, Musa bilang, aduh bagaimana ya? Tapi Tuhan, kalau bangsa ini, jadi waktu mulai beradu argumen dengan Tuhan Allah bilang begini, oke, apa yang ada di tanganmu? Ini perkataan yang sama seperti yang Yesus katakan kepada orang banyak itu. Apa yang ada padamu? Sama seperti Tuhan Allah bilang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Keluaran itu kan, ketika Musa bilang tongkat, Tuhan Allah bilang lempar, coba tongkat itu jadi ular. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, tongkat itu punya pengaruh yang besar. Tongkat yang kelihatannya biasa saja, ya tongkat di mana saja orang bisa dapat, ya, tapi itu punya pengaruh yang besar atas bangsa Israel. Nah, kalau dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara lihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, apa yang ada padamu? Ya, berapa roti ada padamu? Artinya bahwa Tuhan Yesus itu bukan cari sesuatu yang di luar kita, oke? Tapi Tuhan Yesus cari apa yang ada padamu. Seringkali kita fokus kepada apa yang ada di luar kita, ya. Ada istilah rumput tetangga lebih subur, ya. Jadi lebih fokus kepada apa yang di luar kita dibandingkan apa yang ada di dalam kita. Apalagi kalau apa yang di luar kita itu hal-hal yang jelek, selesai cerita itu panjang lebar, ya. Kita seringkali berfokus kepada apa yang di luar kita. Tapi ini ya, lihat ini baik-baik, bahwa Tuhan Yesus bilang berapa roti yang ada padamu. Ya, roti cuma beberapa, terus ada beberapa ikan lagi mereka katakan. Kemudian apa yang ada pada mereka itulah yang dipakai. Lihat ini, bahwa hal kecil yang ada pada mereka itu dipakai Tuhan, ya, untuk hal yang besar. Oke, dengar ini baik-baik. Hal kecil yang ada pada mereka, orang banyak itu, dipakai Tuhan untuk hal yang besar bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita meremehkan apa yang ada pada kita. Kadang-kadang kita bilang, usaha saya kayaknya lebih kecil, saya coba usahanya kayak dia kah? Saya kurang tahu bernyanyi dengan baik, coba suara saya kayak dia kah? Saya tidak tahu main keyboard, coba saya bermain kayak dia. Seringkali kita berfokus kepada apa yang di luar. Tapi Tuhan justru beda. Tuhan berfokus kepada apa yang ada pada kita. Tuhan bilang apa yang ada padamu. Jadi Tuhan mau hal kecil yang ada pada kita, Tuhan mau pakai untuk sesuatu yang lebih besar, untuk rencananya. Dan selalu seperti itu. Rencana Tuhan itu selalu memakai sesuatu yang kecil yang ada pada kita untuk sesuatu yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita mengerti bahwa Tuhan mau memakai apa yang ada pada kita. Lalu kemudian di ayat yang ke-36 di sana dikatakan bahwa mereka memberikan, roti itu diberikan. Nah, disitulah titik perbedaannya. Disinilah titik dimana puncak dari poin saya, bahwa ketika apa yang ada pada mereka, apa yang di tangan mereka itu diberikan, dipindahkan, dilepaskan ke tangan Yesus, disitulah titik perbedaannya. Disitulah titik dimana Yesus akan mengerjakan sesuatu yang besar, yang tidak mungkin, ya, roti dan beberapa ekor ikan itu tidak mungkin dinikmati oleh 4.000 orang lebih. Akhirnya bisa dinikmati, kenapa? Karena ada perpindahan tangan. Ketika sesuatu itu dilepaskan ke tangan Yesus, disitulah titik perbedaannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas hari ini mengatakan bahwa apa yang ada pada kita hari ini, apapun itu, saya mau mengajak kita semua untuk melepaskan itu ke tangan Tuhan, melepaskan itu ke tangan Yesus. Dan ketika kita melepaskan itu ke dalam tangan Yesus, tangan yang tepat, maka disitulah titik di mana Tuhan akan memakai sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk itu belajar hari ini untuk melepaskan semua. Tuhan, usaha saya milik-Mu, saya lepaskan ke tangan-Mu. Tuhan, pekerjaan saya milik-Mu, saya lepaskan ke tangan-Mu. Tuhan, pelayanan saya adalah milik-Mu, saya lepaskan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, suara saya yang bagus ini adalah milik-Mu, saya lepaskan ke tangan Tuhan. Tuhan, potensi untuk bermain keyboard ini adalah milik-Mu, saya melepaskan ke tangan Tuhan. Saya lepaskan ke tangan-Mu karena saya percaya ketika itu berada di tangan-Mu itu adalah tangan yang tepat yang akan memakai untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara,
sampai pada titik ini kita mengetahui bahwa ketika kita memberi hal yang kecil ke tangan Tuhan, maka ada hal yang besar yang akan terjadi. Hari ini akan ada penyerahan anak Biden Noah Tandean. Ketika Biden diserahkan ke tangan Yesus, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati Biden dan memakai Biden untuk sesuatu yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau ada yang bertanya, kan saya tidak punya apa-apa, saya mau persembahkan apa, saya mau berikan apa, saya tidak tahu main musik, saya tidak tahu main keyboard, saya tidak tahu apa, kayaknya saya tidak dibutuhkan. Tenang aja, engkau masih punya senyum. Ya, kasih senyummu yang terbaik, yang paling manis itu ya, yang paling imoet itu, berikan kepada Yesus. Apapun yang ada padamu, berikan kepada Yesus, dan Tuhan Yesus akan memakai itu untuk sesuatu yang lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Apapun yang ada pada kami adalah milik-Mu, itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk tidak sombong. Berikan kami hikmat untuk menggunakan apa yang ada pada kami hari ini, sehingga kami bisa menggunakannya dengan baik. Tuhan, kalau kami masih menahan itu di tangan kami, kami tidak mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami belajar untuk melepaskan itu ke tangan Tuhan, karena itu bukan milik kami, itu milik-Mu. Dan apa yang di tangan-Mu kami percaya akan menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Amen. Yang akan bukan hanya memberkati kami, tapi memberkati banyak orang. Dan kami tahu itu selalu yang menjadi tujuan-Mu, agar supaya hidup kami menghidupkan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan siap untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam cara persembahan anak. Untuk itu saya mengundang keluarga Bapak Jos Tendean dan Ibu Shirley Tendean membawa anak kekasih mereka, Biden Noah Tendean. Dan saya mengundang juga orang tua dari keluarga Bapak Jos dan Ibu Shirley, Opa kekasih dan Oma, bisa mengambil bagian di depan. Dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendampingi saya di dalam prosesi persembahan anak hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan pernah menganggap remeh seorang anak kecil, sebab mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Tuhan. Dan mereka memiliki malaikat penjaga yang Tuhan utus buat menjaga mereka. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan halangi-halangi mereka untuk datang kepada Yesus. Nah, hari ini sebagai bentuk ketaatan keluarga besar Tendean, baik dari Oma dan Opanya, dari orang tua Pak Jos dan Ibu Shirley, hari ini mereka benar-benar mentaati perintah Tuhan untuk mempersembahkan anak kekasih mereka, Biden Noah Tendean, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan
Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan hadir. Tuhan akan memberkati anak kekasih ini. Tuhan akan memakai dia secara luar biasa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di sini. Kita akan mendoakan anak kekasih kita, mempersembahkannya kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini maupun yang ada mengikuti live streaming ini, kiranya juga menerima berkat yang sama. Kita akan mendoakan anak kekasih ini di hadapan Tuhan. Saya mengundang saudara-saudaranya juga maju. Brian dan ini Lilian, satu mengambil bagian dekat Papa, satu dekat Opa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, mari kita datang pada Tuhan saat ini. Saya akan berdoa mempersembahkan Biden Noah Tendian di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mempunyai segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, sebab telah berdiri di hadapan keluarga besar Tendian, Opa, Oma, Pak Jos dan Ibu Seri, bersama ketiga anak mereka yang telah mentaati firman Tuhan untuk mempersembahkan anak kekasih ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang akan mempersembahkan anak kekasih ini kepada Tuhan. Bukan hamba, melainkan Tuhan yang hadir di tempat ini. Hamba mengangkat tangan dan berdoa. Terima kasih Bapa buat seorang putra yang Tuhan sudah berikan untuk keluarga Pak Jos dan Ibu Serna. Putra yang begitu luar biasa, sebagai doa, sebagai jawaban atas pergumulan mereka. Lahir di tengah-tengah krisis, lahir di tengah-tengah pandemi, lahir di tengah-tengah kesulitan. Tetapi anak ini adalah anak yang spesial, anak yang luar biasa, anak yang akan mengalahkan segala kesukaran. Oleh sebab itu Bapa, hamba menumpangkan tangan atasnya dan hamba berdoa, Biden Noah Tendian sebagai hamba Allah, hamba mempersembahkan dia kepada Tuhan, kepada Bapa Surgawi, sebagai pencipta langit dan bumi, ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat pribadi dari Biden Noah Tendian, dan ke dalam tangan Roh Kudus, pencipta, Roh penghibur, Roh penolong. Hamba mempersembahkan dia, kiranya mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya dia adalah milik Allah Tritunggal. Kiranya berkat Allah Tritunggal turun atas Biden Noah Tendian, berkat daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus
Roh hikmat memenuhi dia. Oh Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan turun menaungi hidupnya. Dia menjadi seorang anak yang tumbuh besar, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki karakter Tuhan dalam hidupnya. Kesuksesan dan keberhasilan mengikuti setiap langkahnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Perjalanannya akan beruntung kemanapun dia pergi. Hamba berdoa hari ini Biden Noah dan dia akan sehat, dijauhkan dari segala virus apapun itu, terhindar dari segala malapetaka dan mara bahaya, dilindungi dan disertai Tuhan. Tuhanlah yang memagari dia, Tuhanlah yang membentengi dia. Tidak ada kuasa apapun yang mampu merebut dia dari tangan Tuhan. Dia menjadi seorang yang dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Oh, dia menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarganya dan jadi cucu yang luar biasa. Dan terutama dia akan membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengangkat tangan atasnya. Tangan Tuhan ada pada dia mulai hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Hamba mendoakan keluarga Pak Joko, Ibu Shirley, Brian dan Brilian. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga yang harmonis, mengasihi, mencintai Tuhan, diberkati dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, dan kiranya Tuhan menjadi sandaran hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun pergumulan mereka, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih. Hamba berdoa buat Oma dan Opa kekasih. Terima kasih buat kedua orang tua yang hebat, yang telah melahirkan anak dan telah mendapatkan cucu-cucu yang luar biasa. Umur panjang Tuhan karuniakan, sukacita dan kebahagiaan Tuhan berikan. Sakit penyakit diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka di usia saat ini dengan sukacita dan penuh kebahagiaan melihat anak cucu mereka cinta Tuhan dan berhasil. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pegang tangan kedua orang tua kekasih kami, dan kiranya mereka selalu dilindungi, diberkati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sudah dengar doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menyaksikan persembahan anak dari keluarga Pak Jos dan keluarga besar yang hadir hari ini. Biarlah sejak hari ini Biden, Noah dan Dian sudah menjadi bahagian dari keluarga Allah, secara khusus bagian dari UC Family. Kita terus mendoakan anak kekasih kita bertumbuh lebih baik, lebih dewasa, dan semakin hari semakin cinta Tuhan. Kita akan memberikan surat persembahan anak. Saya minta hamba Tuhan untuk menyerahkan kepada saya yang ada di map merah. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik, saya persilakan Oma dan Opa bersama keluarga bisa duduk kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah menyelesaikan persembahan anak hari ini kepada keluarga besar dan yang kami dari hamba-hamba Tuhan, dari Badan Pengurus Jemaat, seluruh jemaat mengucapkan selamat atas penyerahan yang telah dilakukan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama,
Itu terus doakan dan dukung untuk rencana ibadah secara onsite atau secara offline dari gereja kita yang akan kita adakan pada awal bulan Agustus tahun 2021. Tempat yang kami sudah sampaikan di grup jemaat, yaitu di Hotel Grand Citra lantai 2. Mari terus doakan agar apa yang kita butuhkan, semua biaya Tuhan cukupkan dan Tuhan akan tambahkan, sehingga pada waktunya kita akan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu jangan takut, sebab kita akan memperketat protokol kesehatan. Seperti hari ini Bapak Ibu melihatnya, bahwa semua pelayan yang melayani akan terus memakai masker selama ibadah. Hamba Tuhan yang berkhotbah pun tetap memakai masker, dan kita akan memperketat protokol kesehatan sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk datang beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah praise and worship akan dilakukan hari Kamis via Zoom. Kiranya Bapak Ibu dapat mengikutinya dan kita boleh sama-sama saling mendoakan. Bawa pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan, percaya bahwa di dalam doa ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, persembahan kita minggu ini Bapak Ibu dapat transfer ke rekening yang telah ada di grup. Bapak Ibu bisa mentransfer dan Bapak Ibu menginformasikan itu kepada kami. Puji Tuhan, saatnya kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri, kita angkat pujian Yesus. Kami bersama. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang manis. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya, semuanya boleh selesai dengan baik. Kami tahu bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu, menguatkan kami dengan puji-pujian. Dan kiranya apa yang telah kami berikan pada Tuhan hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga besar Gendean Tuhan berkati. Biarlah kiranya perjalanan hidup mereka selalu dilimpahi kebaikan Tuhan. Terima kasih seluruh umat Tuhan yang sudah mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati. Saatnya Tuhan kami menerima berkat-Mu. Umat Tuhan, angkat dua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman. Percayalah janji Tuhan. Dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun menyertai engkau, memberkati engkau,
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita percaya, terima berkatnya. Mari sama-sama katakan, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.